Manchester United tertarik untuk mendatangkan dua pemain baru sebagai suksesor Casemiro di lini tengah. Sementara itu Newcastle United kembali menggembosi AC Milan dengan ingin membajak Theo Hernandez. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Barcelona meminjam Clement Lenglet ke Tottenham Hotspur selama satu musim. Pemain asal Prancis ini tampil impresif dengan memainkan 35 pertandingan di berbagai kompetisi. Pemain asal Prancis itu tampil impresif dengan memainkan 35 pertandingan di berbagai kompetisi. Namun sayangnya skuad The Lily White enggan mempermanenkannya di akhir musim. Sebab mantan pemain Sevilla itu nggak masuk dalam skema permainan sang pelatih Eng Postecoglou. Dengan begitu masa depannya di Barcelona pun menjadi nggak menentu. Apalagi Blaugrana sendiri enggan mempermanenkannya karena punya beban gaji yang cukup besar. Gelandang Manchester United yakni Fred jadi incaran klub Premier League yang lainnya, Fulham. Namun klub yang berjuluk The Cottagers tersebut enggan membayar penuh harga sang pemain. Seperti diketahui, Manchester United memagari Fred seharga 20 juta euro. Akan tetapi manajemen Fulham merasa keberatan dan akan mengajukan pengurangan harga ke manajemen Red Devils. Masih belum diketahui berapa mahar yang akan diajukan oleh Fulham kepada Manchester United. Saat ini kedua belah pihak masih melakukan negosiasi untuk membahas pemain asal Brazil tersebut. Newcastle United berencana untuk mendatangkan Theo Hernandez di musim panas ini. Pemain asal Prancis ini masuk ke dalam daftar belanja klub pada bursa transfer kali ini. Bukan tanpa alasan skuad The Magpies mengincar Theo Hernandez. Pemain 25 tahun ini punya performa yang gemilang bersama skuad Rossoneri di sepanjang musim ini. Mantan pemain dari Atletico Madrid ini berhasil tampil dalam 45 laga di semua kompetisi. Bahkan Theo Hernandez sukses membawa AC Milan melaju hingga babak semifinal Liga Champions. Meskipun begitu, ini nggak mudah buat skuad asuhan Eddie Howe untuk membujuknya ke St. James Park Stadium. Sebab pemain timnas Prancis ini punya mahar sebesar 100 juta euro. Selain itu, Theo Hernandez juga enggan pergi dari AC Milan dalam waktu dekat. Dia masih punya hasrat untuk meraih banyak gelar bersama pasukan Diavolo Rosso. Manchester United gencar untuk memburu amunisi baru di bursa transfer kali ini. Salah satu yang menjadi incaran ada Leon Goretzka yang kini membela Bayern Munchen. Pemain asal Jerman ini dianggap cocok untuk permainan yang dijalankan oleh Erik ten Hag. Bahkan Red Devils siap memberikan mahar besar demi mengamankan jasanya. Sayang kabar terbaru menyebutkan kalau Leon Goretzka ogah untuk bergabung ke Old Trafford. Sebab dia punya ambisi besar untuk meraih gelar bersama skuad Biroten di musim depan. Manchester United dikabarkan mengincar Randal Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt. Penyerang asal Prancis ini merupakan pemain yang diisukan oleh pelatih Erik ten Hag. Apalagi Kolo Muani berhasil menunjukkan performa yang gemilang di musim ini. Dia berhasil melesakkan 23 gol dan 17 assist dari 47 pertandingan di semua kompetisi. Namun peluang skuad Setan Merah untuk mengamankan jasanya terbilang cukup sulit. Sebab pemain 24 tahun itu dipagari dengan mahar 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah. Manajemen Red Devils menganggap harga Kolo Muani sangat nggak masuk akal. Meskipun begitu, mereka akan tetap berusaha agar bisa meyakinkan klub asal Jerman tersebut. Termasuk dengan menawarkan beberapa pemain agar skuad di Adler menunjukkan permintaannya. Di sisi lain, Paris Saint-Germain dan juga Bayern Munchen juga ikut mengincar sang pemain. Atletico Madrid turut meramaikan bursa transfer kali ini dengan mengincar Franck Kessie. Kabar tersebut dilansir oleh media kenamaan asal Spanyol yakni Marca. Alasan Los Rojiblancos mengincar Franck Kessie karena menjadi incaran langsung dari Diego Simeone. Pelatih asal Argentina itu memang sedang membutuhkan sosok gelandang serang di musim depan. Namun kabarnya saat ini Atletico Madrid belum mengajukan penawaran resmi. Pasalnya mereka juga sedang memantau gelandang PSG yakni Marco Verratti. Atletico Madrid sedang mengincar Marco Verratti di musim panas ini. Pemain asal Italia itu disiapkan untuk memperkuat lini tengah di musim depan. Selain itu, Diego Simeone mengaku membutuhkan gelandang senior di dalam skuadnya. Tentunya Marco Verratti merupakan yang masuk kriteria dari pelatih asal Argentina tersebut. Namun peluang skuad Los Rojiblancos untuk mendapatkannya terbilang cukup sulit. Sebab ex-Pescara ini dipagari dengan mahar oleh Paris Saint-Germain.
Juventus terancam kehilangan bek seniornya di musim panas kali ini. Pasalnya, Leonardo Bonucci dirumorkan akan hengkang ke Ligue 1 Prancis bersama Olympique Marseille. Skuad The Pokans dikabarkan sangat tertarik dengan pemain ini. Mereka dikabarkan akan melakukan negosiasi dengan pihak Bonucci dalam waktu dekat. Namun transfer ini akan sulit diwujudkan oleh Marseille. Pasalnya, pemain asal Italia ini mengaku masih bahagia di skuad si Nyonya tua dan punya keinginan pensiun di sana. Juventus kepincut dengan performa Nicolo Zaniolo yang tampil apik bersama Galatasaray. Pemain asal Italia ini akan coba diboyong di bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari Football Italia, skuad Cimbo Maslan mematok Zaniolo sebesar 35 juta euro. Namun pasukan dari Massimiliano Allegri nggak ingin keluar dana besar untuk mendatangkan sang pemain. Sebagai gantinya mereka akan mengajukan Weston McKennie dalam kesepakatan, dengan harapan bisa menurunkan permintaan mahar yang diminta oleh Galatasaray. Bayern Munchen tertarik untuk mengamankan jasa Calvin Phillips dari Manchester City. Pasalnya saat ini di Rotten sedang membutuhkan banyak pemain di sektor gelandang bertahan. Kehadiran Calvin Phillips juga diinginkan langsung oleh sang pelatih Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman itu menilai jika Calvin Phillips merupakan sosok gelandang yang berkualitas. Apalagi peluang Bayern Munchen untuk mendatangkan Phillips terbuka cukup lebar. Sebab mantan pemain Leeds United ini dilaporkan gak bahagia berseragam The Citizen. Klub-klub Arab Saudi berencana untuk menggoda Hirving Lozano pindah di musim panas. Pemain asal Meksiko akan ditawari dengan gaji yang cukup besar. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, tim dari Saudi Pro League akan mengajukan tawaran dalam waktu dekat. Namun masih belum diketahui klub manakah yang mengincar Hirving Lozano. Di sisi lain, sang pemain mengaku masih ingin bermain di liga-liga Eropa. Pemain 27 tahun ini yakin masih punya kualitas untuk bermain di klub besar Eropa. Di musim ini saja Lozano berhasil tampil apik bersama Napoli dengan mencatatkan 41 pertandingan. Bahkan dia berkontribusi atas gelar skuad Partenope di musim ini. Mikel Arteta angkat bicara terkait rumor yang menyebutkan kalau dirinya akan hengkang ke PSG. Pelatih berpaspor Spanyol itu menegaskan telah menolak tawaran dari Les Parisiens. Dikutip dari Marca, Arteta disebut masih merasa bahagia menukangi The Gunners. Ex-asisten pelatih dari Pep Guardiola itu bilang kalau dirinya masih dihargai oleh para penggemar. Di sisi lain, bertahannya Arteta di Emirates Stadium juga disebabkan karena proyek menjanjikan Arsenal. Dia pun sudah punya plan untuk bisa bersaing dengan beberapa klub raksasa Eropa. Liga Arab lagi gencar-gencarnya untuk berburu pemain top yang bermain di Eropa. Sejauh ini mereka berhasil mendatangkan beberapa bintang dunia, mulai dari Karim Benzema, N'Golo Kante hingga yang terbaru ada Kalidou Koulibaly. Semua pemain ini diganjar dengan tawaran gaji yang cukup besar. Salah satunya ada Benzema yang menerima gaji 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah per tahun. Aktivitas yang gila-gilaan tersebut mengundang respon negatif dari Presiden UEFA yakni Alexander Kaverin. Dia menyebut kalau hal itu seharusnya nggak dilakukan oleh sepak bola Arab Saudi. Mereka harusnya menggunakan dana tersebut untuk memperbaiki infrastruktur dan mengembangkan sepak bola di sana. Lionel Messi baru-baru ini memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Pemain asal Argentina tersebut dikabarkan sudah nggak terobsesi meraih penghargaan individu Ballon d'Or. Ex-pemain Barcelona ini mengatakan kalau dirinya sudah puas dengan prestasinya usai meraih juara Piala Dunia. Sebab sebelumnya dia belum pernah menjuarai ajang bergengsi tersebut. Oleh karena itu Lapulga nggak mempermasalahkan penghargaan itu lagi. Namun kalau masih diberikan kesempatan, Messi akan mensyukuri capaian tersebut.